Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, berjumpa lagi dengan kami di acara Bapantun, Bapanderan Bapandiran Pajak antara Pajak Pian Pian dan Wan Ulun. Ulun, tentunya di KPP Madya Banjarmasin ya. Nah, sebelum dimulai acara Bapantun ini, ada pantun nih ya, pantun dulu ya. Mantap nih. Kalau bilang cakep boleh juga ya. Oke, siap. Ke pasar Sudi mampir beli kain katun, Cakep, ke Martapura membeli batu. cakep, Berjumpa lagi di acara Bapantun cakep. untuk membahas PPh pasal 21. Wah, bolehlah tepuk tangan dulu ya. Mantap. Iya, Memang raja pantun Mas Arif iya ini. benar. Nah, kali ini nanti kami akan membahas seputar PPh pasal 21 ini yang tentunya mungkin Bapak Ibu kawan-kawan pajak semua sudah paham ya PPh pasal 21 ini untuk Ya. karyawan. Nanti akan kita bahas tuntas dengan narasumber Bapak Adi. Mungkin bisa kenalan dulu Pak Oh Adi ya iya. sebelum nanti kita mulai. Kita mulai acara Hmm. ini ya. Jadi perkenalkan saya Adi Setiawan, penyuluh dari KPP Madya Banjarmasin. Hmm. Ya mungkin pada acara hari ini Hmm. sebagai narasumbernya. Ya, Nah, nanti heeh, akan kita bahas seputar apa sih PP iya, pasal 21. betul. Nah, Jadi nanti setelah acara Bapantun ini kawan pajak akan makin jelas ya paham ya. terkait dengan Mhm. apa itu subjeknya, tarifnya, terus cara pemotongannya seperti apa dan nanti hak dan kewajiban pelaporan untuk karyawannya seperti apa. Heeh. Seperti itu ya Pak Tentu Adi ya. juga nanti kewajiban dari pihak pemotongnya ya, jadi Nah, paham untuk ya. pemotongnya gitu Heeh. ya. Nah, Heeh, ini kita mulai saja. Jadi mhm, mungkin kawan-kawan pajak ada yang sudah tahu, mungkin mhm, ada yang mhm, sedikit tahu atau belum tahu mhm, juga ya terkait dengan PPh pasal 21 ini. Jadi iya. PPh pasal 21 ini sebenarnya pajak atas apa seperti itu ya Pak Adi ya? Mungkin bisa dijelaskan agar Baik, nanti kawan mhm, pajak ini ya semakin paham ya paham terkait ya, dengan baik. PPh pasal 21 ya. Ya, jadi PPh pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan kepada karyawan. Nah, ini penghasilannya ini bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini eee, dikenakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 21. Undang-Undang PPh. Iya, Nah, ini sangat menarik sekali iya, ya, kawan-kawan pajak ya terkait PPh pasal heeh, 21 ya. iya, Karena mungkin yang selama ini kita pahami PPh pasal 21 itu kan, kita kadang tidak sadar nih mhm, kita sudah mhm, membayar PPh pasal mhm, 21 ya. Karena kita setiap gajian, heeh, dapat penghasilan tiap bulan itu, sudah dipotong. sudah dipotong karyawannya. Iya, Itu gimana ya heeh, mekanismenya, mhm, eee, pembayaran PPh pasal 21-nya itu seperti iya. apa untuk Jadi karyawan ya, jadi Pak kalau Adi? untuk karyawan PPh pasal 21-nya nih kan Mhm, biasanya karyawan ini dipotong nih tiap bulan nih PPh mhm. pasal 21-nya. Nah, ini adalah yang dimaksud sebagai withholding tax system. Oh, jadi Jadi, ya. sistem pemotongan pajak dari pihak ketiga. Nah, pengertiannya dari withholding tax ini adalah sistem pemungutan pajak yang Mhm, memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga yaitu perusahaan iya. untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan berupa menghitung, memotong atau memungut dan menyetorkan pajak PPh pasal 21 dalam hal ini, Mhm, dari karyawan atau pihak lawan karyawan ya. transaksinya. Jadi setiap bulan dapat penghasilan sudah Heeh, dipotong sudah dipotong. sama perusahaannya ya atau Iya. kantornya ya. Ini menarik sekali ya kawan Mhm, pajak ya terkait PPh pasal 21 ini. mhm, Tapi, mungkin, kawan pajak juga mengetahui ya. mhm, Jadi, eee, mekanisme pemotongan PPh pasal 21 ini jadi ada, sebenarnya mekanisme seperti apa ya Pak Ade? Apakah memang dari dipotong penghasilan dari kita itu dipotong setiap ya bulan langsung ya? sudah langsung Heeh, dipotong atau, seperti apa ya? ada yang ditanggung sama Perusahaan perusahaannya ya? atau seperti Oh, apa ya? iya. Soalnya memang Mhm. kalau dilihat-lihat itu di masing-masing perusahaan bisa Bisa beda-beda beda-beda, ya, bisa heeh, beda ya. tentang Itu perlakuan PPh pasal seperti apa 21 ya ini agar ya. ini kawan pajak tambah Heeh, paham terkait iya. hal ini ya, Pak? Jadi, secara umum pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan itu pada umumnya itu, ada 3 macam cara skema Oh pemotongannya. gitu, ada 3 Nah, ya? jadi, yang pertama itu, PPh pasal 21 dipotong langsung dari penghasilan yang diterima karyawan. Mhm, Nah, dalam skema ini PPh pasal 21 pegawai yang terhutang itu akan ditanggung oleh pegawai melalui pemotongan gaji setiap bulan. Jadi
PPh pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan yang diterima oleh karyawan. Oh, Jadi jadi ini langsung bilangnya heeh, langsung langsung ya? Oke, langsung dibebankan kepada karyawan. langsung, Nah, terus ada juga nih, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. ditanggung oleh perusahaan Iya, ya? nah kalau untuk yang PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan itu, eee, PPh pasal 21 pegawai itu ditanggung oleh perusahaan tempat pegawai bekerja. Namun, PPh pasal 21 tersebut yang ditanggung oleh perusahaan ini tidak dapat dikurangkan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak pada Oke. saat, perusahaan itu menghitung, berapa sih penghasilan kena pajaknya di, akhir tahun. Terus ada skema yang ketiga, 3 lagi, jadi ada PPh pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan. Nah, ini dalam skema ini pegawai tidak membayar PPh pasal 21 terutang, tetapi atas PPh pasal 21 yang terutang itu ditunjang oleh perusahaan. Nah, ini nanti namanya, bagi karyawan itu adalah tunjangan PPh pasal 21. Nah, karena namanya tunjangan PPh pasal 21 itu merupakan objek pajak penghasilan. Nah, tentu harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh pasal pasal 21 21. karyawan. Oh Nah, gitu tapi, ya? untuk skema yang PPh pasal 21 ditunjang oleh perusahaan ini dapat dikurangkan sebagai biaya pengurang Oh, oke. pada saat, perusahaan itu menghitung, penghasilan kena pajaknya. Oh Jadi gitu ada ya. 3 Jadi ya, ada heeh 3 heeh, skema tadi ya mhm, terkait dengan pemotongan iya PPh 21 ya Pak Hadi. iya, Terus ada yang menarik ini, mhm mungkin kawan-kawan pajak juga, penasaran juga ya. mhm Tadi kan sudah, Pak Hadi singgung ya mhm terkait dengan, mhm, dipotong perusahaan seperti itu iya, ya. Jadi, menurut pemahaman kita semua kan berarti, perusahaan sebagai pemotong iya, ya. Nah, motong PPh pasal, kira-kira selain perusahaan mhm, mungkin, siapa saja nih yang iya, bisa memotong PPh pasal mmm, 21 ya? Apakah setiap, orang bisa? oh motong Nah, atau ataukah yang punya karyawan mhm saja mhm, bisa? oke, Nah, kalau kira-kira nih apa aja nih Pak ah, Hadi nih yang iya, kayaknya menarik nih, mhm. siapa yang bisa Jadi, memotong nih? siapa sih yang bisa melakukan pemotongan PPh pasal 21? Mhm Nah, itu mhm. tidak serta-merta semua Oh ya, yang, tidak semua ya, oke. menjadi bisa pemotong PPh pasal 21. Mhm. Di sini, pemotong PPh pasal 21 itu adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini terdiri dari orang pribadi dan badan. Orang pribadi ini adalah orang yang melakukan kegiatan usaha. Heeh. Nah, terus badan kan, badan tentu juga dia melakukan kegiatan usaha kan. Terus juga ada cabang, perwakilan atau unit, ya dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sebagainya yang dilakukan di cabang, perwakilan atau unit tersebut. Jadi, misalnya ada perusahaan ada punya cabang, nah jika dia perusahaan, cabangnya tersebut melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium dan sebagainya, maka dia bisa melakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, yang kedua tadi kan pemberi kerja. Pemberi kerja ya, Nah, perusahaan gitu ya. orang pribadi dan badan tadi kan. Terus juga, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Terus yang ketiga itu ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. Tadi juga, dijelaskan juga yang pemberi kerja ini termasuk juga orang pribadi yang melakukan, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa dan penyelenggaraan kegiatan. Oh gitu ya. Mhm, Jadi untuk kawan-kawan pajak semua heeh, yang, mungkin memiliki iya, perusahaan, itu memiliki mhm, karyawan, jangan lupa ya memotong PPh heeh, pasal pasal 21-nya, 21-nya, seperti itu ya iya, tiap bulan ya. heeh, Oke, lebih jelas mhm ya. mhm, Oke deh. Nah, terus, pasti juga jadi pertanyaan juga mhm, nih, banyak iya, pertanyaan juga nih dari kawan-kawan pajak mhm, semua ya, terkait dengan PPh pasal 21. Nah, mmm, mungkin unsur-unsurnya apa saja yang dikenakan PPh pasal 21 itu ya atas, mhm, penghasilan karyawan? Apakah memang, gaji pokok saja kah? heeh, Atau misalnya saya kalau dapat THR dipotong PPh pasal wah 21 juga apa iya, tidak heeh gitu ya? heeh, Atau misalnya saya mhm, dapat, lembur mhm atau mhm, bonus gitu. iya iya, Nah, kira-kira apa saja nih unsur-unsurnya ya? heeh Mungkin biar heeh. kawan pajak tidak penasaran nih gitu ya. Iya. Jadi, Jelaskan. objek PPh pasal 21 atau penghasilan yang dikenakan PPh pasal Mhm. 21 itu adalah penghasilan dari pegawai tetap, baik yang teratur maupun yang tidak teratur. Oke, Nah, mhm, terus juga, tentunya penghasilan penerima pensiun, nah itu mhm. termasuk juga dalam, objek PPh pasal 21. Oke. Terus ada uang pesangon, pensiun,
tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Terus kemudian ada penghasilan dari pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Terus juga, imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai. Nah itu Mhm. termasuk, objek PPh pasal 21. Oke. Terus imbalan kepada peserta kegiatan, kepada dewan komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan. Terus juga imbalan yang diberikan kepada mantan pegawai dan penarikan dana pensiun oleh pegawai. Nah ini juga, objek PPh pasal 21 ini termasuk, natura atau kenikmatan. Jadi, eee ini adalah natura ini berarti dia bukan uang yang diterima oleh pegawai tersebut, tapi Oke. bisa juga dia terima semacam hadiah liburan. Hadiah. Oh, Nah, itu juga termasuk ke dalam objek PPh pasal 21 yang 21. diperoleh dari wajib pajak yang dikenakan PPh Final dan wajib pajak, dengan norma penghitungan khusus. Nah, itu juga termasuk ke Oke. dalam objek PPh pasal 21. Oke. Nah, Itu tadi, mhm, penghasilan-penghasilannya banyak sekali mhm, ya kawan pajak ya terkait, iya, dengan penghasilan yang diterima oleh, karyawan baik itu mhm, ada yang pensiun juga, dikenakan PP Pasal 21 juga. Nah, mhm, kalau misalnya, itu tadi kan untuk, ini ya objek-objeknya ya. mhm, Nah, kalau untuk pegawai sendiri nih Pak mhm, Adi nih, pegawai sendiri. Nah, apakah dikenakannya ini atas untuk, kan pegawai macam-macam ya. Jadi mhm, ada yang saya sebagai pegawai tetap di mhm, perusahaan itu, atau saya misalnya mhm, ada yang tidak tetap iya. juga. Nah itu, eee, Siapa saja sih yang dipotong siapa ya? saja Ah, nih yang dipotong iya, PPh iya, 1 atau yang misalnya yang memiliki perusahaan, heeh, dia harus memotong PPh 21 kepada siapa siapa ya? saja Mhm, karyawannya, ya mhm, seperti itu ya? iya, Apakah, semuanya atau memang untuk yang tertentu karyawan dengan saja, statusnya pakai tetap saja? iya. Nah kira-kira seperti Nah, apa nih jadi, ini pemoto ini, Pak? subjeknya itu yang subjek yang harus dilakukan pemotongan PPh pasal Mhm, 21 oleh pemberi kerja, nah itu mhm. adalah yang pertama pegawai, Oh pegawai ya, iya pegawai pegawainya ya ini itu ya. pegawai tetap ini Ya berarti? pegawai tetap maupun yang pegawai yang tidak Oh tetap, tidak tetap nah juga ya bisa iya. di Jadi, pegawai terus juga, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat. Terus juga bukan bukan pegawai. pegawai, Jadi, orang pribadi yang mungkin dipekerjakan secara khusus oleh perusahaan, tapi dia perusahaan. statusnya bukan pegawai. Oh Nah, bukan itu pegawai, betul termasuk betul. juga, ke dalam subjek pemotongan PPh pasal 21. Mhm, Terus juga, mantan pegawai. Pegawai kan mhm, bisa aja dia terima imbalan terkait, kerjaannya dia, mhm. terus juga, peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan ini termasuk di antaranya peserta lomba, peserta rapat, konferensi, sidang, terus juga, peserta anggota kepanitiaan, peserta pendidikan atau pelatihan, maupun peserta kegiatan lainnya. Jadi itu adalah subjek pemotongan Oh PPh subjek pasal PPh 21. 21 ya, Iya, oke. Kawan mhm, pajak gimana? iya, Makin tercerahkan ya dengan iya, adanya mhm, tadi sudah kita singgung terkait, subjeknya, objeknya, mhm, dan pemotongannya juga ya. Nah, Pak Adi nih, mungkin ada, kawan pajak mhm, juga ini ingin tahu juga mhm, ya. Nah, terkait PPh Pasal 21 ini kira-kira di aturannya itu diatur dalam apa ya? Atau nah, misalnya kalau misalnya kawan pajak mhm, ingin membaca heeh, terkait dengan PPh Pasal 21 ini itu nyarinya di diaturnya mana? di mana gitu ya. Iya, Nah terus di situ ada contoh-contohnya apa iya, tidak? Nah kan itu iya, yang penting iya, ya karena kadang, mhm, bingung gitu ya iya. gimana cara motongnya. Nah itu diatur di mana ya Pak Adi Jadi, ya? Peraturan apa ya? untuk pedoman teknis Mhm, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 mhm. itu ada di Peraturan Dirjen Pajak nomor per 16/PJ/2016. Jadi Oh masih, terbitnya peraturan tahun 2016 ya, 16 ya per 16 ya. 2016-nya. Di situ Heeh. ada contoh-contohnya juga Nah, Pak di Adi ya? situ di lampiran Mhm, per 16 itu mhm. terdapat, tata cara pemotongan dan perhitungan PPh pasal 21. Jadi Mhm. silakan nih kawan pajak nih, Oh, pelajarin per 16 di lampirannya. Di lampirannya itu dia menjelaskan tata cara perhitungan dan, pemotongan PPh pasal 21-nya. nah Di situ itu lengkap, rinci ya Pak Adi rinci ya? ya. Misalnya pegawai tetap Heeh. ada contohnya, Ada contohnya yang misalnya yang imbalan tadi kepada tidak bukan tetap ada ada contohnya juga contohnya juga, ya? iya. Oh, jadi nanti kalau kawan Mhm, pajak misalnya masih bingung mhm. bisa ada contohnya di Iya, situ nah, ya, di Per, heeh, 16 tahun heeh, 2016 ya. Jadi iya. ini bisa di-download di Di mana-mana ya, ya Pak Adi di ya? pajak.go.id Ada, mhm, ada di situ. Jadi iya, sebelum nih kawan pajak mungkin menanyakan ke mhm, helpdesk KPP Madya Banjarmasin, mungkin ada baiknya kalau misalnya terkait ketentuan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21, kawan pajak
eee, perhatikan dulu nih, dibaca dulu di per 16-nya. Di per 16 dan lampirannya. Di lampirannya itu lengkap itu dijelaskan Oke. mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal. Oke, nah menarik sekali nih Pak Heeh. Adi nih. Nah ini Mhm, kita akan membahas hal yang sangat menarik lagi iya. nih. Nah ini terkait dengan, eee, ada banyak pertanyaan Mhm, nih yang sering ditanyakan oleh, terutama heeh karyawan heeh, ya iya. yang tadi kena pemotongan pasal dua puluh Mhm, satu ya, PPh pasal 21 ya. Nah apakah jadi ada banyak pertanyaan, apakah kalau misalnya dalam, di setiap kota itu kan mhm, biasanya ada UMR ya, iya, upah minimum minimum regional regional ya, ya. jadi ada UMR. Nah apakah setiap gaji itu harus dipotong PP pasal Nah, 21. Nah, misalnya iya kalau gajinya di bawah UMR gimana? Apakah iya dipotong 21 iya. Atau atau tidak ya? heeh, Mhm. kita kadang ada ini ya, apa namanya, penghasilan tidak kena pajak itu Iya, apa ya? Nah, iya. apakah memang, penghasilannya Mhm kalau misalnya di bawah UMR, mhm, biasanya kena pajak atau tidak? Gimana itu iya. aturannya Pak Adi, ada Jadi, nggak Pak Adi? kalau untuk batasan penghasilan yang tidak kena pajak, Mhm. jadi itu kalau di pajak itu ngomongnya penghasilan tidak kena pajak kan Iya, ya? Ah, penghasilan tidak kena tidak pajak kena pajak ya, ya. Jadi ada oke. batasan, penghasilan yang, atas penghasilan tersebut yang tidak termasuk tidak dikenakan pajak, PP21. batasannya Oke. Jadi batasannya. kalau penghasilannya di bawah itu Tidak tidak kena pajak, dipotong tidak PP21 dipotong ya, PPh karena pasal ada 21. batasannya itu ya. Nah, Iya, jadi itu itu berapa aja nih Pak mhm. Adi Jadi batasannya? kalau untuk batasannya, tadi kan UMR ya, mungkin kalau sekarang Heeh. UMP ya, Heeh, UMP ya? upah Usah minimum minimum provinsi. ya? Oh provinsi Ya, ya, jadi oke. upah minimum provinsi. Jadi, patokannya itu bukan dari UMP, tapi dari Mmm, batasan penghasilan tidak kena pajak yang telah ditetapkan oleh Kementerian Menteri Keuangan. Keuangan Ini ya, oke. ketentuannya ada di PMK 101/PMK.010 tahun 2016. Nah, untuk besarannya, Mhm. besaran PTKP-nya itu, untuk diri sendiri, untuk diri wajib pajak sendiri itu 54 juta. Nah, kita ngomongnya setahun ya, Mas Arifin ya? Setahun ya? Iya. Oke. Jadi setahun itu batasan penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak, sendiri itu adalah 54 juta untuk 54 juta setahun. ya? Nah, tapi, jika dia menikah dengan status Mhm. kawin, nah itu ada tambahan lagi nih, Mas Arifin. Jadi tambahannya itu adalah sebesar 4.500.000. 4.500.000 ya Iya, untuk jadi untuk wajib pajak yang kawin yang, dengan status menikah kawin. ya menikah Iya. ya? Oke. Jadi jika dia, statusnya kawin Mhm. tadi 54 juta ditambah lagi 4.500.000. Nah, Oke. itu penghasilan yang tidak kena pajak dalam Mhm setahun. mhm. Nah, jika dia punya anak, Oh, punya anak juga ditanggung juga ditanggung ya? juga, Oh, ditanggung juga heeh. ya? Nah, Oke. besaran Mhm. tanggungannya itu sama 4.500.000, 4.500.000 ya? untuk satu orang anak, maksimal 3 orang anak. Oh, hanya 3 ya yang Iya. jadi tanggungan ya, gitu. Iya, jadi Oh, yang, bisa ditanggung itu penghasilan tidak kena pajak itu maksimal kalau untuk anak 3 dengan mhm. status kawin itu adalah, eee 72 juta ya Mas Arifin ya dalam Oh, satu gitu tahun ya? ya, itu dengan status kawin, anak 3. Mhm. Nah, untuk penerapan PTKP-nya sendiri ini Mhm. ditentukan, kondisi di awal tahun ya Mas Arifin ya. Oh, gitu. Heeh, jadi untuk penambahan misalnya, untuk penambahan, anak nih, anaknya itu lahir di 3 Januari misalnya 3 di 3 Januari. Januari 2022. Mhm. Nah, ini apakah, mempengaruhi PTKP? Untuk PTKP tahun 2022 itu Mhm. tidak, Mas Arifin. Jadi, Oh, untuk penerapan PTKP-nya ini berlaku kondisi di awal tahun, yaitu 1 Januari 2022 2023. 2022. Mhm. Jadi, jika anaknya itu lahir di 1 Januari 2022 itu sudah bisa ditambahkan sebagai PTKP, tanggungan PTKP-nya. Oh, Tapi gitu. kalau lahirnya di 2 Januari, Mhm. itu tidak dapat ditambahkan sebagai PTKP di tahun 2022. 2022. Jadi nanti Iya, bisa ditambahkannya di tahun depannya gitu depannya di ya? Oke. 2023. Berarti ini Pak Adi Mhm kalau, penghasilan tidak pernah pajaknya mhm, dari, yang masih single sama yang berkeluarga beda ya? beda, Berarti iya, berarti kalau ingin penghasilan tidak kena pajaknya semakin besar ya segera segera berkeluarga berumah kayaknya tangga, gitu ya? iya, berumah tangga, betul. Benar juga ya. Nah terus, mungkin ada, satu tambahan lagi nih Pak Adi Mhm nih, jadi, mungkin kalau kamar pajak masih bingung ya. Nah, mhm apabila tadi kan sudah ada penghasilan tidak kena pajak. mhm, Nah, sebagai karyawan itu apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada penambahan, tanggungan gitu ya? mhm Nah, mhm. itu
seperti apa ya? Iya, jadi tadi kan, Biar biar kondisi penambahannya itu di awal tahun iya, kondisinya kan. misal di awal tahun. Jadi untuk, bisa menambahkan tanggungan, PTKP Mhm, di, gaji, di pemotongan untuk mhm. ketentuan pemotongan PPh pasal 21 ini, karyawan tersebut wajib menyerahkan dokumen, berupa mungkin akte penambahan akte kelahiran mungkin untuk nambah anak Oke, mhm. ke bagian HRD-nya, bagian atau, bagian kepegawaiannya lah ya, Oke. kepegawaian di perusahaan. Nah itu menyerahkan dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya penambahan, Mhm. tanggungan. Tapi itu tadi kondisinya kondisi 1 Januari 2022, Iya, yaitu yang untuk PTKP tahun 2022. Jika oke. tadi lahirnya, 2 Januari anak tersebut, 2 Januari 2022, ini belum bisa ditanggung sebagai PTKP di tahun 2022, Oke. tapi bisa ditanggung sebagai PTKP di tahun Mhm. 2023. Tapi menyerahkan dokumen yang menunjukkan adanya penambahan anggota keluarga Oke, tersebut. jadi harus update data lah istilahnya ya. Iya, Itu, mhm. berarti diserahkannya ke bagian gaji Iya, bagian perusahaannya gaji ya? perusahaan, iya. Oke, berarti tidak serta-merta otomatis update sendiri ya Iya, kawan pajak ya. Jadi harus diberitahukan ke, ke bagian gajinya untuk mhm, nanti diupdate penghasilan tidak kena pajaknya. Oh, menarik sekali ya, menarik mhm, sekali. Nah, terus ada, mhm, pertanyaan lagi Pak Adi. Jadi ini untuk, eee, apa namanya, karyawan mhm, karyawan tapi yang ini ya apa karyawati. namanya, karyawati ya. Oh Jadi kan iya, dia sudah menikah ini ya. heeh, Nah itu penghasilan tidak kena pajaknya seperti apa ya, Pak? Tadi mhm, soalnya tadi sudah diterangkan bahwa untuk yang, apa namanya tadi, mhm, sebagai kepala keluarga kalau sudah menikah itu kan mhm, sudah dapat tambahan penghasilan tidak kena iya, pajak itu. mhm, Nah, sedangkan kalau untuk, karyawati seperti apa? nah, Apakah sama juga? mhm, Apakah nanti ada tanggungan juga sama seperti tadi juga iya, atau berbeda? Ini seperti berbeda. apa? Jadi yang karyawati ini agak Mhm. agak beda nih memang perlakuannya Mas Arifin. Jadi, untuk PTKP karyawati itu jika dia single ya tentunya, Single sama PTKP ya, untuk dirinya untuk sendiri dia ya, sendiri, oke. heeh. Terus juga kalau misalnya dia punya tanggungan, tanggungan mungkin anak, jadi ini, tidak kawin ini bisa dia statusnya, cerai atau gimana kan Mas Arifin atau dia menanggung, orang tua yang bisa ditanggung itu adalah 1 derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah ya. Oh gitu. Heeh, Jadi jadi kalau tetangganya nggak boleh nggak ya? boleh, Harus heeh, satu harus, derajat ya? iya 1 derajat Oke. ke atas atau 1 derajat ke bawah. Jadi orang tua itu bisa menjadi tanggungan. Sangat oke. Heeh. Kalau untuk yang tadi tidak kawin, eee, statusnya tadi maksimal 3. 3. Terus yang untuk dia statusnya kawin, nah itu PTKP-nya hanya untuk diri sendiri. Oke. Nah, PTKP-nya itu hanya untuk dirinya sendiri, jadi hanya, PTKP, dirinya sendiri 54 juta. Terus yang untuk yang keluarganya ya tentu tidak ditanggung, karena itu nanti yang menanggung adalah suami. Suaminya ya. Nah terus, gimana kalau misalnya dia statusnya menikah, tapi, suaminya tidak berpenghasilan. Nah ini bisa dia menanggung, status kawinnya, itu dengan cara menunjukkan keterangan tertulis dari Pemda setempat, serendah-rendahnya kecamatan bahwa suaminya tersebut tidak menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan. Jadi dia jika dia status menikah tapi suami tidak berpenghasilan, dia bisa menanggung dirinya sendiri dengan status kawinnya dan tanggungan maksimal 3 anak. Oh gitu ya. Jadi, apa namanya, penghasilan, tidak kena Mhm, pajaknya tetap, kalau punya tanggungan iya, bisa juga ya gitu. iya, Nah terus, mungkin agak ke materi nih Pak iya Adi ya iya, terkait, heeh, di Per 16 mhm, tadi ya, tahun 2016. Nah, bisa dijelaskan singkat aja nggak Pak Adi ya, mhm, terkait dengan, bagaimana sih, kira-kira nih biar mhm, nanti kawan-kawan pajak juga punya bayangan bagaimana sih mhm, cara, pemotongannya itu seperti apa gitu. Jadi untuk misalnya pegawai tetap itu mhm, seperti apa, pemotongannya mhm mhm, atau perhitungannya, iya, kemudian kalau untuk karyawan yang bukan pegawai itu seperti apa untuk perhitungannya. Nah, heeh. bisa sekilas saja itu Sekilas iya kira-kira iya iya gimana iya iya. gitu biar Mungkin ada nanti, bayangan. kawan pajak nanti bisa baca di lampiran per 16 Oh ya. Di iya. situ lengkap tuh Lengkap contohnya. sekali ya Heeh, contohnya ya? contoh-contoh untuk yang Mhm, pegawai tetap, mhm, terus juga maupun, PPh pasal 21 untuk bukan mhm. pegawai. Nah, mungkin kalau yang kita bicarakan yang untuk pegawai tetap ya. Nah, pakai Jadi tetap aja iya dulu iya. ya, heeh. Jadi kalau untuk pegawai tetap itu penghasilannya
disetahunkan dulu. Oh, disetahunkan Disetahunkan dulu, dulu, baru nanti, dihitung, PPh terutangnya sesuai dengan tarifnya tadi. Oke. Tarifnya tadi kan Ya. tarif PPh pasal, untuk yang orang pribadi, Mhm. ini kan sampai dengan penghasilan 60 juta dalam setahun, Mhm. penghasilan neto ya, itu terutangnya 5%. Terus kalau yang untuk 60 sampai dengan 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, terus 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar itu terutang PPh sebesar 35%. Tapi itu dihitungnya dari penghasilan neto ya, setelah dikurangin dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, setelah setelah ketemu PP pasal 21-nya, kemudian dibagi lagi 12. Oke, itu Oke. berarti tadi, sudah ada tarif-tarifnya Iya, tadi ya Pak Edi tarif-tarifnya ya, ya, ada iya. yang 5%, 15%, Heeh. 25%. Jadi tadi, ini ya Pak Edi ya, yang dimaksud disetahunkan tadi berarti Mhm. memang, pemotongannya itu setiap bulan Setiap ya? bulan, Dilakukan iya setiap iya, bulan ya, gitu ya. Jadi heeh, tiap bulan dipotong, setiap bulan heeh. dipotong seperti itu ya? Iya, tapi kalau Oke. misalnya dia Mhm. terima bonus, Mhm. jadi, penghasilan yang gaji bulanannya dulu, itu Mhm. disetahunkan dulu, dihitung PPh pasal 21-nya berapa, Mhm. PPh pasal 21 terutangnya berapa, baru kemudian nanti dibuat lagi perhitungan, PPh pasal 21 untuk bonusnya, itu dengan cara menambahkan, bonusnya tersebut dengan penghasilan dari gaji yang sudah disetahunkan. Baru dikali, tarif PPh pasal 17-nya, baru nanti dikurangin dengan PPh pasal 21 bulanan yang terutang, yang dikurangin, eee, hanya terima dari gaji saja ya, Dari bukan gaji dari saja. bonus. Nah, Oh gitu. Jadi itu yang bonus dipisahkan ya, dulu ya dipisahkan tadi ya dulu ya. bonusnya ya. Mhm. Oke deh. Nah, Nah, kapan pajak sudah makin tercerahkan ya mhm, terkait dengan PP pasal 21. Nah, sekarang kita, memasuki di akhir-akhir nih Pak mhm Adi ya, mhm, terkait dengan, tadi sudah dijelaskan terkait dengan, PP pasal 21, terus ada pemotong pajaknya, iya ada karyawannya iya, gitu. Nah, sebagai, pemotong sendiri Pak Adi, sebagai pemotong pajak yang tadi sudah dijelaskan ada, mhm badan atau perusahaan, mhm, bisa instansi pemerintah ya, bisa iya, ya. Nah, itu setelah melakukan pemotongan, pasti tidak serta-merta nggak iya, ngapa-ngapain selesai ya, dong, heeh, selesai iya, sudah enggak kan. enggak seperti Pasti, itu. ada kewajiban-kewajiban Heeh, atau sebagai pertanggungjawaban iya juga nih sebagai iya, karyawan, kepada karyawan setelah dipotong. Nah, kira-kira, sebagai pemotong kewajibannya apa saja nih ya yang yang harus pertama ya, dilakukan heeh. ya? Jadi, kewajiban dari pemotong pajak, pemotong PP pasal 21, yang pertama tentu wajib mendaftarkan diri nih ke KPP untuk memperoleh NPWP. Ya berarti Heeh, pemotongnya harus memiliki NPWP iya, nah dulu iya ya? Oke, betul. ya Terus betul. juga dia wajib, menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang setiap bulan. Oke. Heeh, terus atas, pemotongan PPh pasal 21, ini wajib dilakukan penyetoran ke bank atau kantor pos itu paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi misalnya pemotongan untuk masa Januari, ini paling lambat disetorkan ke bank atau kantor pos tanggal 10 Februari. Terus, pemotong pajak ini wajib melakukan pelaporan PPh pasal 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, kecuali kalau misalnya dia nihil itu tidak perlu lapor. Oke. Kalau dia nihil ya tidak ada, pemotongan PP pasal 21 itu tidak perlu lapor, Mhm. tapi dia wajib lapor di SPT masa Desembernya. Jadi hanya Ya. di akhir tahun. Jika dia tidak ada, eee, pemotongan PPh pasal 21. Terus, dia wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk setiap masa pajaknya. Kemudian wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai dengan ketentuan. Terus juga yang terakhir nih yang penting, Mhm. wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan, Oke, karyawan. Jadi karyawannya ya, iya, jadi sebagai dia buktinya lah iya, ya, bukti sebagai pemotongan oke. PPh pasal 21. Jadi bukti pemotongan PPh pasal 21 itu wajib dibuat dan diserahkan kepada karyawan atau penerima penghasilan. Mmm. Jadi Mhm, jangan lupa ya untuk sebagai pihak pemotong PP pasal 21 untuk menghitung pertama, heeh, kemudian melakukan pemotongan, kemudian menyetorkan dan heeh. melaporkan PPh pasal 21-nya tadi Iya, ya. nah Dan kalau jangan untuk lupa juga iya, membuat bukti bukti potong, potong nah tadi iya. ya. Nah kalau Oke. untuk bukti potong Mhm. ini, untuk pegawai tetap itu dibuat sekali setahun, Setahun itu sekali iya, ya, oke. kalau untuk, PNS itu bentuknya A2, kalau untuk Mhm. pegawai swasta itu bentuknya 1721 A1 ya. Oh.
Kemudian, untuk selain pegawai tetap, tadi kan untuk pegawai tetap itu dapatnya A1, Mhm. untuk pegawai swasta A2 untuk PNS kan. Nah kalau yang untuk bukan pegawai atau yang, selain pegawai tetap, ini bukti potongnya dibuatkan setiap kali ada pemotongan PPh pasal 21. Nah jika dalam 1 bulannya itu terdapat, lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potong itu dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Nah kemudian bukti Mhm. potong PPh pasal 21 ini tidak wajib dilampirkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Nah, kawan pajak tadi sudah, Heeh, jelas ya iya, terkait dengan, pihak pemotong. Nah, mhm, jadi pihak pemotong memang harus memberikan bukti potong kepada, mhm, karyawannya yang iya, dipotong tadi. mhm, Nah, kalau untuk pegawai tetap setahun sekali tadi ya, iya, Pak Hadi, heeh, ya. Nah, sekarang nih jadi kebalikannya, mhm, sebagai karyawan atau mhm. pegawai, apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan Oh, bukti potongnya, itu iya. kewajibannya Iya, apa? kewajibannya ya tentu Mhm. yang pertama kan, wajib nih mempunyai NPWP nih. Jika dia tidak punya NPWP, dia akan dipotong 20% lebih tinggi nih. Oh, jadi Iya, kalau tidak punya NPWP NPWP lebih tinggi 20% ya? lebih Oh, tinggi. berarti sayang Iya, sekali sayang ya. sekali ya. Jadi harus segera Harus segera mempunyai mungkin NPWP. sebelum kerja punya NPWP NPWP dulu, nah dulu, itu aman iya, ya. aman, Oke. heeh. Jadi jika dia tidak punya Mhm. NPWP, pihak pemotong atau pemberi Mhm. kerja ini wajib melakukan pemotongan PP pasal 21 20% lebih tinggi daripada yang memiliki NPWP. Oke. Terus, untuk tanggungan tadi wajib menyerahkan kepada, pemotong ini pada awal tahun kalender atau pada saat, menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi tadi untuk Mhm. penambahan PTKP wajib diserahkan nih dokumen, tanggungan keluarganya bisa berupa akte, terus juga wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong pajak dan, wajib membuat surat pernyataan baru dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Tentu Mmm. yang terakhir nanti melaporkan bukti potong yang telah diterima ke dalam SPT tahunan. Tahunan ya. Ya, Oke. iya. Begitu jadi kawan pajak Iya. ya terkait dengan PPh pasal 21. Jadi jangan lupa tadi, Mhm, eee, mekanismenya dengan iya, cara dipotong PPh pasal 21-nya, kemudian juga kewajiban, mhm, pemberi iya, kerjanya, sama yang dipotong sebagai karyawan iya, juga kewajibannya tadi sudah dijelaskan. Nah mhm, mungkin, apa namanya, eee, terkait PB pasal 21 itu ya Pak Hadi ya, iya. sudah Nah, jelas ya, iya, heeh, kawan-kawan pajak semua ya. mhm. Nah, Kalau tadi sebagai kan terakhir ya, jadi kan ada kalau yang ingin disampaikan nah, gimana Pak Hadi? jadi kan kalau kawan pajak, ingin bertanya terkait, Mhm. masalah PPh pasal 21 tadi Mhm. silakan dipelajarin di per 16 Per dan 16 Tapera, tadi sudah ya, lengkap sudah ya. lengkap di Oke. situ ada Mhm. contoh-contoh Mhm. perhitungan dan pemotongannya. Namun jika kawan pajak ingin menanyakan, terkait, ketentuan, Mhm. mungkin aplikasi, juga mungkin ada permohonan. Nah kalau, kawan pajak ingin berkonsultasi bisa melalui layanan WA helpdesk ini di 0812 5094 5511 atau jika ingin bertanya terkait layanan permohonan, surat itu bisa ke WA TPT di 0812 5094 5500. Ini semua, bentuk layanan yang kami berikan itu gratis dan tidak dipungut biaya. Oh, Nah iya, jadi semuanya gratis tidak dipungut biaya ya iya Pak Hadi ya? betul, Oh, heeh. sudah wah tidak terasa ini sudah berapa jam ini Pak Hadi ya? Iya, Jadi, banyak ini kalau misalnya kita bahas lagi mungkin nanti di sesi berikutnya ya. duitnya ya, Iya, mungkin lebih ini ya Pak Hadi ya, lebih detail lebih, ya. detail, cara penghitungannya seperti Iya, apa gitu mhm, ya. Tapi yang pasti, kawan pajak tadi sudah memahami ya terkait dengan hak dan kewajibannya, mhm, untuk sebagai pemotong harus mendaftarkan, heeh, NPWP dahulu, heeh, pastinya harus memiliki NPWP, kemudian menghitung, memotong, dan terus menyetor menyetorkan. dan melaporkan Iya, PPh pasal 21-nya, iya, kemudian juga membuat bukti potong untuk diserahkan kepada kepada karyawannya karyawannya, ya. iya, Nah, sebagai karyawan sendiri juga harus memiliki NPWP mhm, karena kalau tidak nanti tarifnya lebih tinggi iya, pastinya. betul, Kemudian juga harus melaporkan, di SPT mhm, tahunannya nanti ya atas bukti potong itu. mhm, Nah, oke. mungkin itu ya Pak Hadi Oh ya iya nih terkait kawan dengan ini. Mas Arifin, Ada lagi? sedikit nih. Jadi kawan pajak jangan lupa nih, follow Mhm. akun media sosial kita Oh nih. oh ada media Ada, sosialnya ya? iya. Kalau Mhm. nanti, kawan pajak bisa follow, akun media sosial KPP Madya Banjarmasin untuk mendapatkan informasi terkait, perkembangan perpajakan terbaru. Jadi aturan-aturan itu kita share di akun sosial media kita, itu kalau untuk Instagram itu di
@pajakmadiabjm, kalau untuk Twitter itu di @pajakmadiabjm, Facebook dan YouTube itu di KPP Madya Banjarmasin. Nah, Gitu sudah ya? sih. Iya. Oke, jadi jangan lupa, Ah, di-follow juga ya atau iya. dilihat-lihat lah ya di Iya, di akun akun sosial, KPP Madya Banjarmasin. kalau IG di-follow, kalau, Heeh, YouTube itu di-subscribe ya. subscribe lah ya. Nah mungkin itu, Heeh, kawan pajak, sudah, terima kasih ya iya, buat Pak Hadi ya sudah ditemani untuk menjelaskan terkait dengan iya, PPh Pasal 21 di acara Bapantun ini. mhm, Mungkin, sekian iya, ya sudah di ujung acara. heeh, Nah tadi karena dibuka dengan pantun, maka iya, kami tutup juga dengan heeh, pantun. Boleh ya kalau iya, bilang cakep ya. Nyari cemilan siomay ikan tenggiri, cakep, minumnya lebih seger jus Rikaya. cakep, Sekian dulu dari kami undur diri. Sampai jumpa lagi di acara Bapantun berikutnya. berikutnya. Dadah.